Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallahi haqqa tuqatih. Wa 'alaikum bi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqa
seolah-olah beliau bertanya seperti itu. Maka setelah pertanyaan ini, Syekh Busiri menjadikan dirinya sebagai orang yang ditanya. Beliau menjadikan posisinya sebagai orang yang memberikan fatwa. Kata beliau, "Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nabi." Kata beliau, wahai orang yang memang sudah dikendalikan oleh nafsu, ketika engkau mengingkari nafsu, ini adalah hal yang salah. Nafsu itu jangan diingkari, tapi nafsu itu harus dikelola. Nafsu itu jangan diingkari, karena nafsu syahwat itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diingkari, karena memang setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini pasti sudah Allah titipkan yang namanya nafsu. Jangan kamu ingkari, tapi seharusnya kamu harus bisa mengelola nafsu tersebut. Ini kita ngaji rada kelas tinggi, ya. Jadi kalau ngajinya rada ngantuk, ini rada bahaya sih. Ya. Awas ini, jangan sampai terpulang jadinya kacau semua. Terjadi pada wali gak jelas. Terbang awal. Kata beliau, "Fala tarum bil ma'asi kasra sahwatiha." Awas para hadirin semuanya, jangan kau berharap kamu bisa memecahkan hawa nafsu kamu. Jangan kamu berharap bisa mematahkan hawa nafsu kamu dengan berbuat maksiat. Karena biasanya ketika kita sekarang punya nafsu, kita lampiaskan dengan maksiat, dengan yang ada di otak kita itu apa? Ketika sekarang kita lampiaskan syahwat kita itu dengan maksiat, kita punya anggapan bahwa nanti akan puas. Benar nggak kira-kira? Kita punya keinginan ini. Kita punya keinginan. Kemudian kita lampiaskan keinginan tersebut. Kita ikuti syahwat tersebut. Kita punya anggapan bahwa dengan mengikuti syahwat tersebut, maka syahwat tersebut akan lemah, akan tunduk kepada kita. Padahal itu salah. Ketika sekarang kita mengelola nafsu kita, tapi kita kelolanya dalam bentuk maksiat, maka jangan pernah kamu punya prasangka bisa mematahkan nafsu tersebut. Kenapa sebabnya? Karena inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Perhatikanlah oleh makanan itu bukannya makin mengenyangkan, tapi makanan tersebut malah menjadikan orang tersebut gak pernah berhenti untuk makan. Kalau memang jiwanya rakus, nggak ada judulnya orang yang rakus itu kenyang. Paham sampai di sini kira-kira? Dan nafsu itu juga, nafsu ini seperti orang yang sedang rakus. Dianggapnya makanan itu, maksiat itu bisa mengenyangkan dia, bisa memberhentikan dia dari mengikuti hawa nafsu. Yang padahal makanan tersebut bisa membuat dirinya malah menjadi makin nafsu. Ini nafsu. Pernah nggak sekarang ini kita ngaji hikam naik dikit? Ini sengaja saya bawa hikamnya langsung. Di dalam hikam itu ada riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya oleh seseorang. Berarti ini kelas Sayyidina Umar, ya, bukan kelas Ustadz ya, bukan. Ini kelas Sayyidina Umar. Kata Sayyidina, apa kata orang tadi, wahai Umar, apakah dirimu juga memiliki nafsu syahwat? Ya karena kan terkenal Sayyidina Umar itu, kalau saya tanam kabur gitu kan. Sampai ditanya, hai Umar, apakah kamu memiliki hawa nafsu syahwat? Kata Sayyidina Umar, tuh, ya, namanya juga manusia. Orang ini nggak puas. Akhirnya orang ini nanya lagi, wahai Umar, apakah ada keinginan di hatimu untuk berzina? Keren tuh orang nangis. Tanya sama presiden, ada nggak di hati kamu itu ingin berzina? Apa jawab Sayyidina Umar? Oh tentu, saya punya keinginan untuk ke situ. Masya Allah. Belajar kalau kita bagaimana pada itu, Kiai ada hawa nafsu merampok,
wah lu mau ngeliat gua. Kalau orang ngeliat gua. Saya bilang nggak begitu. Beliau jujur gitu, karena memang nafsu itu Allah titip. Jelas nggak? Makanya kalau misalnya sekarang Haji Nasir bilang lah, saya mah nggak cinta sama perempuan lain. Oh, lo saya teh. Ada nggak keinginan Haji Nasir pengen meluk bini orang? Jawab aja. Ada. Mata saya Sayyidina Umar. Terus nggak kira-kira? Bang Dole, ada nggak keinginan sekarang ada perempuan lewat, Anda lihat gitu, Anda tatap, Anda senyumin? Jawab aja, kalau malu. Ada lah keinginan itu. Akhirnya orang ini ketika sekarang Sayyidina Umar mengatakan, wah ternyata Sayyidina Umar juga punya keinginan seperti itu. Terus orang ini bertanya, wahai Umar, apakah engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan hawa nafsumu? Kata orang tadi itu, apakah engkau tidak berdoa kepada Allah agar tidak agar menghilangkan hawa nafsu tadi? Kata Sayyidina Umar, oh saya nggak mau berdoa kayak begitu. Saya nggak mau berdoa kayak begitu. Kenapa sebabnya? Andaikan Allah menghilangkan hawa nafsu saya daripada ingin berbuat zina, maka saya tidak akan punya pahala menjauhi zina. Keren gak jawabannya? Ini mah pura-pura setia. Jangan bilang aja gitu. Saya nggak mau berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkan syahwatku kepada wanita. Enggak, saya di nomor itu. Kenapa sebabnya? Andai Allah hilangkan syahwat saya terhadap wanita, kata saya di nomor, maka saya tidak akan pernah punya ganjaran menjauhi zina. Dulu udah kita kaji. Seseorang itu bisa mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi munkar. Seseorang bisa mendapatkan pahala menjauhi maksiat dengan catatan satu, dia memiliki kemampuan untuk bermaksiat. Duit ada, sehat iya, yang ngajak ada, dia juga pengen, kemudian dia tolak, maka itulah pahala menjauhi zina. Lah ini maka gak main judi, alasannya gak punya duit. Zina, judi dosa, gak punya duit. Jajal punya duit. Kira-kira. Jadi ketika kita punya duit, ketika kita punya kekuasaan, ketika hasrat begitu menggebu, kemudian kita lawan, enggak, padahal kita mampu, maka saat itu kita mendapatkan pahalanya. Jelas, paham sampai di sini. Makanya kalau jadi ahli tasawuf jangan separuh-separuh kan. Mutlak iya. Jelas. Ini biasa ditanya Haji Nasir punya kebayangan nggak? Punya kepengen nggak? Ini 4, pasti. Terus udah takut apa gini? Enggak, saya nggak takut. Saya takut kepada Allah. Hanya saja bini saya punya kobra semua. Kata Haji Nasir begitu. Bini udah penuh dengan racun. Jadi nggak takut sama bini, cuman khawatir bini lagi ngerayu kita, kukunya panjang-panjang, penuh dengan racun, kobra sekali berak mati. Awas, hati-hati. Ya, kalau sampai di sini kira-kira kata beliau. Maka ketika sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hawa nafsu, itu jangan sampai kita ingkari. Yang tadi saya bilang, hawa nafsu yang ada itu jangan kita ingkari, tapi harus kita kelola. Ini ngaji dan nanti kita awas. Ketika ini dihikam. Ketika sekarang kita pagi-pagi punya keinginan memenuhi syahwat. Kita pagi-pagi pengen memenuhi, pengen doa, nggak kita lakukan, pengen doa. Pagi-pagi pengen ngeliat cewek cantik, pagi-pagi pengen ngeliat cowok ganteng, pagi-pagi pengen yang enak-enak. Ngerti gak kira-kira? Tapi itu dorongan syahwat. Maka kata hikam ini disebut dengan penyakit idol. Penyakit idol itu adalah penyakit yang gak ada obat.
nyobol atau udol ini adalah satu fitnah yang tidak akan ada solusinya dan tidak akan ada obat. Makanya Sayyidina Umar itu berdoanya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil 'idhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang tidak ada solusinya dan fitnah yang tidak ada obat. Jelas sampai di sini kira-kira belum? Belum. Itu namanya penyakit idol. Kalau pagi-pagi pengennya enak dulu, pengen ngikutin hawa nafsu, tapi maksiat nih bentuknya nih. Bentuknya maksiat. Jelas gak kira-kira nih? Bentuknya apa? Maksiat. Pengen ngeliat orang tua, pengen ngeliat ini itu ini. Pengen doang padahal. Jelas gak kira-kira? Dan ketika itu terus kita lakukan setiap hari, maka nanti akan menimbulkan penyakit yang dalam bahasa tasawuf disebut dengan aibol atau udol, ya, seralah, ya. Gitu. Penyakit ini itu dianggap penyakit yang nggak ada obatnya dan nggak ada solusi. Jelas sampai sini. Makanya itu saya nomor berdoanya gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah idol. Fitnah idol itu fitnah yang nggak ada solusinya dan fitnah yang nggak ada obatnya. Dan nggak ada ujung selesainya gimana, nggak ada. Jelas. Paham nggak di sini? Berarti fitnah dunia, fitnah akhirat masuk semua ke situ. Jelas sampai di sini. Maka ketika kita berbicara hawa nafsu itu seperti itu. Kalau kita ikutin itu bahaya. Kalau kita ikutin bahaya, itu jadi masalah. Makanya beliau meneruskan, saya Muhammad Said Al-Busiri, wa nafsu katifli in tuhminuhu syabba ala hubbir radha wa in taqtimhu yanfatini. Ketika sekarang kamu mengikuti hawa nafsu kamu, ketika kamu mengiyakan hawa nafsu kamu, ketahui wa nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Nafsu itu seperti bayi yang sedang menyusui. Kalau misal kamu nggak sapi itu bayi, maka sampai kapanpun dia akan terus menyusu kepada ibunya. Jelas sampai di sini. Makanya kadang-kadang untuk menyapih dipaksa. Dipaksa nggak kira-kira? Kita waktu kecil pasti nyusu. Sama emak kita disapi. Disapinya itu dipaksa. Karena mau nggak mau pasti kita meronta-ronta pengen nyusu. Maka dikatakan oleh Muhammad Said Al-Busiri, yang namanya nafsu itu seperti anak bayi yang kalau misal nggak dipaksa buatnya, ya pasti dia akan usaha terus nyusu. Tapi kalau dipaksa untuk berhenti menyusu, maka dia juga akan berhenti. Maka kalau bisa kita lanjutin hawa nafsu. Hawa nafsu itu kemarin kita bilang ada nafsu yang disebut dengan nafsu amarah, ada yang disebut dengan nafsu apa? Apa? Ya kan? Maka coba sekali-kali kita itu nikmatnya dalam ibadah. Ini hawa nafsu. Kalau kita pengennya enak terus, itu nafsu. Ngerti gak kira-kira? Ketika kita punya mindset di otak kita, punya pola pikir, pokoknya saya perlu enak, pokoknya saya perlu begini, pokoknya istri saya perlu begini, pokoknya anak saya perlu begini, pokoknya santri saya perlu begini. Nah itu bahaya. Saya ulangi, bahaya. Misalkan saya punya jamaah Al-Hidayah, kemudian saya itu pengen Al-Hidayah itu jamaahnya ketika saya ngomong begini, ikutin. Ngerti gak kira-kira? Atau misalkan saya punya santri di Kobong, saya pengen santri saya itu jadi kiai, jadi ustaz, jadi ini, jadi itu bahaya. Ini menganggap kehidupan itu kita pengen selalu ideal. Awas, ini yang bahaya. Kita punya istri, nggak salah sekali lagi ya, tapi ini bicara nafsu. Ini bicara apa? Nafsu. Ntar kita bahas. Seolah-olah ketika kita ngomong gini, saya sih nggak terlalu terobsesi, istri saya perlu taat. Menurut nafsu kita salah nggak ngomong? Jawab. Saya sih bodoh lah.
nggak ada keinginan istri itu taat. Salah nggak deh secara akal kita jawab? Saya sih masih bodoh lah. Santri mau jadi kiai ke, mau kagak ke, terserah lah. Salah nggak? Jawab aja dulu, jawab dulu. Salah nggak? Anggap kita bicara nyata. Awas nih, akal kita itu penasehat untuk menasehati raja dulu. Raja memerintahkan kepada. Nah yang jadi masalah, akal kita itu kemarin, ini akal yang pintar apa yang bodoh? Ngerti nggak kira-kira ya? Akal kita mengatakan itu salah, jangan bicara seperti itu kepada hati, jelas nggak? Kemudian hati memerintahkan kepada nafsu dengan mengatakan tadi kata akal salah, berarti kamu harus mencetak santri kudu jadi kiai, santri kudu jadi ustadz, jamaah kudu benar-benar nurut kepada kamu. Salah apa benar? Jawab sekarang. Benar. Benar nggak? Benar. Repot, nggak ikhlas. Selesai nggak kira-kira? Yang ada repot nggak kira-kira? Repot nggak? Berarti seolah-olah nantinya kalau santri saya keluar dari pesantren, kamu harus wajib jadi kiai. Kalau kamu jadi tukang ojek, saya nggak ikhlas, saya nggak hidup. Hilang nggak? Hilang nggak? Berarti akal yang tadi ngomong katanya benar, salah nggak? Selesai. Makanya kemarin itu diomongin, akal itu penasehat raja. Raja adalah hati. Raja memerintahkan kepada perdana, yaitu nafsu. Jelas sampai di sini. Karena raja bodoh, dinasehati oleh penasihat yang bodoh. Ya, biar hawa nafsunya emang pengen ngakalin raja. Oh, beneran nih. Ujung-ujungnya pusing nggak? Pusing nggak? Saya ngomong begini, saya jadi kiai, cita-cita saya jadi kiai, misalkan dengan banyaknya jamaah, cita-cita saya biar nanti banyak yang ngasih amplop ke saya. Akhirnya ketika pandemi nggak ada yang manggil, ngomel kan? Terus sepidasnya ya, jelas nggak? Paham nggak di sini? Tapi kalau jadi kiai itu gampang, kata guru saya. Ini kata guru saya, kamu tuh bisa jadi kiai dengan tanpa ada embel-embel melihat ke belakang. Mau ada makmum banyak, mau ada makmum sedikit, biar kata kamu yang azan, kamu yang qomat, kamu yang imamin, walaupun tuh makmum satu, baru kamu kiai. Nggak harus sekarang ngelihat kamu dikit amat pada kemana nih? Bukan begitu. Jelas nggak? Berarti ibadah kamu didasari dengan nafsu. Paham sampai di sini belum? Paham belum? Paham belum? Makanya penyakit udol ini adalah penyakit yang samar dan sulit obatnya. Dan kata pengarang Syarah Kitab Hikam dikatakan penyakit udol ini hijab, penghalang dari kita usul kepada Allah. Terlebih penyakit ini satu hinggapnya kepada ulama. Ayo, kalau saya sekarang pengen anak saya begini, renungin aja dulu sendiri nih, renungin dulu sendiri. Kita pengen punya anak begini, akhirnya kita keras begini. Dalam kenyataannya ternyata enggak, kecewa. Paham nggak kira-kira begitu? Kita pengen santri kita itu nurut begini, ngapal begini, wah keras banget. Kenyataannya malah sebaliknya, sewot enggak. Berarti seolah-olah larinya terketahui kita nggak ridho terhadap keputusan. Selesai. Banyak orang yang mengatakan bahwa jomblo. Ini jomblo nih, bagi orang yang belum kawin. Senengin aja, yang belum kawin ini. Yang bikin kita jomblo itu bukan karena orang lain nggak mau, atau bukan karena ujung-ujung ini belum takdirnya. Yang bikin jomblo itu nafsu kita. Ulangi. Yang bikin kita jomblo itu nafsu. Renungin. Kita itu pengennya
Oh, cantik, Kayak kaya, cerdas, rajin ibadah. Akhirnya ketika kriteria itu nggak ada, kita nggak mau. Jadi yang bikin kita jomblo itu jangan langsung ke takdir, jangan. Harus ada syariat dulu dong. Berarti yang bikin kita jomblo itu siapa? Nafsu kita. Padahal perempuan yang tadi kriteria kayak tadi, dia nggak mau sama kita. siapa lu? Kan bahasanya gitu. Caca lu siapa? Pengen yang kaya, yang cantik, yang bahenol, yang rajin ibadah. Ya, iya yang nggak mau. Nggak sampai di sini kira-kira. Jadi hidup kalau terlalu idealis memang pusing. Karena orang yang hidup terlalu idealis itu memang akan gampang terhinggapi nafsu. Ini kita lagi bicara tasawuf kan? Ini bicaranya lagi kelas tasawuf. Makanya saya bilang tadi, ini ngaji rada fokus. Biar apa? Ngaji tasawuf bukan buat nyalain orang lain, tapi ngaji tasawuf buat diri sendiri. Kita sambil sini kira-kira. Makanya sering-sering sholat tahajud sendirian. Nikmatin tuh bagaimana ibadah kepada Allah sendirian. Indahnya berkhalwah kepada Allah sendirian. Bisa begitu? Apa tahajud cuma tengok gaya. Letak dikit nengok. Setan nengok. Jelas sampai di sini. Ini renungin coba. Kalau kita sekarang maksiat, mohon maaf. Yuk kita sama-sama belas. Kita ingetin diri sendiri aja. Kalau kita maksiat mau ada yang meletak, mau ada yang beragam lagi, ya kita gimana? Cuek aja lah kira-kira. Paham sampai di sini? Kenapa pas ibadah kita tuh nggak tengok? Paham? Waduh, ya saya belum bisa tahu dia begitu. Kalau nggak bisa, ya kamu teror nafsu kamu. Caranya bagaimana? Teror nafsu. Terus kamu kumpulin duit. Niat lu buat apa? Buat ngebangun agama, buat nafkahin anak gini, atau buat pemberdayaan diri. Yang lu bawa ntar cuma keenakan doang. Itu teror nafsu doang, maksudnya ngerti gak? Paham gak? Teror nafsu. Jelas sampai di sini. Lu pengen perempuan cantik, lu kan nafsu. Cantikmu cuma sekian. Kalau kamu tuh jelas gak kira-kira? Sekarang orang-orang banyak mengatakan harus cinta karena Allah. Bayangin ini pola pikir tasawuf yang jelas salah nih. Ini dijawab oleh tasawuf. Banyak orang yang begitu. Cintailah karena Allah. Renungin. Ini tasawuf. Renungin. Kalau kita cinta kepada harta, berarti kita cinta kepada material. Jelas sampai di sini. Paham? Kalau kita cinta karena melihat muka cantik gantengnya, berarti kita cinta terhadap isi. Oh kan di agama dianjurin kita itu kudu milih par bila titit. Pilihlah yang memiliki akhlak. Pilihlah yang memiliki agama. Kata tasawuf dulu belum tentu itu cinta karena Allah. Renungin nih, ini tasawuf. Awas, nafsu. Kenapa kamu kawin sama dia? Oh dia soleha, bisa ngaji, dan minimal bisa membimbing saya. Kata tasawuf itu bukan karena Allah, tapi cinta karena kamu. Karena Allah atau karena kamu? Kamu. Ayo coba. Kita milih bini kita karena apa? Oh dia soleha bro. Bukan karena Allah. Yang cinta karena Allah adalah orang yang kawin dijodohin, gak pacaran, gak apa, gak demen-demen aja. Ini kita kawin sama dia gak demen, udah gitu dijodohin. Tapi kita kawin juga, baru karena Allah. Ada gak kira-kira yang begitu? Baru tuh karena Allah, gak ngeliat apa-apa. Jelas gak sampai di sini. Gua gak mau malu. Lu itu gak mau malu. Punya anak. Itu bisa jadi karena jadi jangan tertipu dengan hawa nafsu. Kita itu piawai, pintar, berarti enggak? Pintar kita itu, tapi ternyata bodoh. Di mata tasawuf bodoh.
minimal atau guru atau minimal ya biar diajak kondangan padahal kagak ngaca lalu aja kalau misalnya diajak kondangan belum sepi. Guru saya mau pengen istri yang soleha biar bisa membimbing saya. Belum yang membimbing imam laki-laki mas dibimbing perempuan kan goblok lagi. Makin parah nggak? Seolah-olah bener nggak? Seolah-olah bener. Akal menasehati kepada hati, hati memberikan nasihat kepada nafsu, memberikan perintah kepada nafsu. Akhirnya kita idealis pengen nyari perempuan yang soleh biar bisa ngebenerin kita. Yang besok-besok yang ntar si perempuan jadi imam dia jadi makmum. Bagian sholat subuh, ayo sholat subuh, papa sholat subuh, ayo bangun berjamaah, bagian mau sholat, mama aja jadi imam, mama kan santri, paham sampai di sini kira-kira? Ini kita bicara nah, ini mah biar bentar kita merenungin di rumah, ngerti gak kira-kira? Pokoknya sekali lagi kalau bicara nafsu, hidup ideal itu secara tasawuf salah, ngerti gak kira-kira? Pokoknya kamu harus begini. Ternyata nafsu apa? Salah. Ngerti gak kira-kira? Karena memang kalau kita pikirin dan kita renungkan lagi, ya juga sih. Ketika perkara tersebut tidak tercapai, kita kecewa nggak? Kecewa nggak? Misalkan Bang Dole pengen punya anak perempuan, lu pesantren, pokoknya lu minimal bisa ngaji, minimal bisa ngaji. Ada jaminan nggak anak pesantren bisa ngaji? Nggak. Ngerti nggak kira-kira? Pokoknya lu ngaji, pokoknya lu pesantren minimal ntar bapak mati, lu bisa ngedoain bapak. Ada jaminan nggak? Ada. Ketika sekarang nggak ada jaminan dan tidak terbukti, kita kecewa nggak? Itu secara tasawuf kalau bisa terlalu ideal. Jelas sampai sini. Karena memang kita lagi bicara nafsu, akal dengan hati. Makanya bilang ini beragam dikit-dikit. Makanya kalau yang nanti ngajinya ngedenger di luar, ngaji kayak begini nih, Allah, ya udah selesai. Bapak mau kira-kira duduk bareng. Jelas ya. Ini kita lagi bicara kelas tasawuf. Tapi insya Allah saya akan memberikan gambaran tasawuf nggak bakal serem. Karena kan yang biasanya tasawuf itu serem. Sudah nggak kira-kira? Awas. Ini mah lagi bagaimana cara kita semua mau batin nafsu kita. Nafsu yang ada jangan diingkari, tapi harus paham nggak? Makanya para ulama tasawuf itu punya makalah. Nafsuka matiyatuka farfuq biha. Nafsumu itu adalah kendaraanmu, maka jadikanlah nafsumu itu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, kenal nggak sama yang namanya Khalifah Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz masa mudanya yang namanya anak raja, ganteng, calon pemimpin, masih mudanya kira-kira orang kalau kayak begitu bagaimana? Badannya tegap, anak raja, ganteng, duit banyak, siapapun wanita yang saya ingin miliki, kudu dimiliki. Jelas gak kira-kira? Paham sampai di sini? Tapi ternyata ketika beliau sudah menjadi Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ini, badan beliau malah yang tadinya raja malah kurus. Raja malah kurus. Dan kalau kita kembali, yang tadinya kurus jadi ini mah terbalik. Umar bin Abdul Aziz ketika dulu wajahnya tampan gagah perkasa, siapapun perempuan yang dia mau kudu jadi anak raja. Tapi ketika sudah jadi raja malah terbalik, badannya kurus. Ditanya oleh para pegawainya, tuanku, dulu engkau waktu masih muda, kenapa engkau begitu gagah, tapi sekarang ketika sudah menjadi raja engkau malah sebalik. Apa
ketahuilah dulu aku dan nafsuku mengejar-ngejar duniawi, syahwat duniawi, dan itu harus kumiliki. Tapi sekarang saat aku jadi raja, maka aku pun harus mengejar akhirat. Jelas kan? Paham sampai di sini? Maka segala apapun akan aku gunakan untuk mengejar akhirat. Jelas sampai sini kira-kira? Paham belum? Paham? Paham belum? Paham belum? Belum paham? Ulangi. Kata Umar bin Abdul Aziz, dulu waktu dunia, waktu saya masih muda, saya kejar dengan segala kemampuan saya. Pokoknya kudu dimiliki. Jelas? Tanpa sedikit pun saya melirik ke arah akhir. Paham sampai sini? Tapi ketika beliau jadi raja malah jadi sebaliknya. Yang beliau kejar adalah urusan akhirat. Jelas sampai sini? Maka terkenal Umar bin Abdul Aziz adalah raja yang benar-benar juhud terhadap dunia. Yang beliau kejar adalah akhir. Sampai badan beliau menjadi kurus. Jelas kira-kira? Paham belum? Jadi beliau itu mengakui dulu saya kejar syahwat dunia, dan sekarang saya juga harus mengejar syahwat akhirat seperti dulu saya mengejar syahwat. Paham gak kira-kira? Dulu saya totalitas mengejar dunia, sekarang saya juga harus totalitas mengejar. Makanya saat beliau menjadi khalifah, disitulah pertama kali ada pembukuan hadis. Jadi siapa nih yang punya riwayat? Ngerti gak kira-kira nih? Yang punya riwayat siapa? Misalkan si fulan datang dikumpulin, disetorin ke Imam Sufri namanya. Imam siapa? Sufri. Dicatat sama beliau. Ya. Terus didata tuh orang-orangnya siapa yang punya riwayat dari Kanjeng Nabi. Bahkan ada satu orang yang cuma punya kenangan sekali sama Kanjeng. Kenangan doang. Itu dicatat. Jelas kira-kira didata oleh siapa? Oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Didata siapa yang punya riwayat kenabian? Ayo, kamu punya riwayat Nabi? Oh, dicatat. Jelas kira-kira? Didata semuanya. Jelas sampai di sini. Berarti totalitas enggak? Totalitas enggak ke akhirat? Begitu juga sama kayak pemimpin kita. Didata semuanya nih, yang miskin-miskin. Didata semuanya sampai orang itu semuanya jadi miskin. Yang miskin didata, data semuanya sampai semuanya jadi miskin. Paham? Iya. Paham? Iya. Paham belum? Iya. Pemimpin sekarang hebat. Kalau dulu siapa yang punya riwayat dikumpuli, data-datanya didata, sehingga semua masyarakat yang punya riwayat Kanjeng Nabi berbondong-bondong data. Paham? Dikasih hadis. Sama kayak kita sekarang. Yang miskin siapa data? Didata. Semuanya miskin. Ya, akhirnya semuanya jadi miskin. Biar dapat bansos. Oh yang kaya aku miskin. Saya nggak bilang begitu ya. Yang penting semuanya jadi miskin. Biar dapat bansos. Aduh, tolak. Jelas sampai di sini kira-kira. Itu. Ini bicara masalah paham kan? Ini olah nafsu kita. Makanya saya selalu berpesan dan saya selalu mengingatkan. Ketika sekarang kita punya keinginan terlalu kuat, ini kita lagi bicaranya sekali lagi bicaranya tasawuf, bicaranya ngobatin hati. Itu kalau kita nggak obatin tuh hati kita yang punya kayak begitu tadi, nanti itu jadi daun bol penyakit hati yang nggak ada obatnya. Ayo coba dah, ya coba dah sekarang renungin, kita punya anak pengen soleh, ternyata enggak, kecewa enggak? Ujung-ujung larangin ke tauhid, berarti Anda nggak ridho terhadap keputusan Anda gitu, pengen ideal, tapi yang ngatur itu aku, kata Allah. Kamu siapa ikut campur urusan aku? Jelas nggak kira-kira? Kita itu terlalu idealis. Ini contoh,
anak kecil di masjid berisik kita omelin. Kenapa? Nggak ideal menurut otak kita. Paham nggak? Padahal kata Allah, kamu siapa? Emang kamu nggak pernah kecil? Emang kamu nggak pernah berisik? Sekarang kalau kamu usir anak kecil yang berisik di dalam masjid, kemudian mereka lari ke tempat yang lain, dan di tempat yang lain mereka mendapatkan kenyamanan, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau anak-anak kita malah jauh dari masjid. Paham sampai di sini? Karena al-insan abdul ihsan, manusia itu hamba kebaikan. Bagaimana maksudnya? Kalau misal sekarang kita pernah diberi kebaikan oleh orang lain, maka kita akan punya hutang jasa. Ya, coba kita renungin sekarang gini. Anak kita di masjid nih berisik, akhirnya kita usir, keluar loh, pergi sana, mengganggu orang sholat aja, jelas nggak? Kemudian dia main ke rumah temannya yang enggak sholat, tapi dia diberikan kenyamanan. Main game, nggak sholat, nggak gimana. Kira-kira anak kita akan mengatakan apa? Enakan bisa, nggak diomel. Jadi yang ada di otak dia apa? Ngapain gua ke masjid diomelin? Mendingan gua di sini. Jelas. Berarti kita utang budi sama orang yang maksiat. Ngerti nggak kira-kira? Paham belum? Nah, ulangi lagi sekarang, kita renungin lagi bahwa seorang hamba, seorang manusia itu akan menjadi hambanya kebaikan. Ayo. Makanya di sini saya katakan sekali lagi, kadang ilmu itu harus didahulukan daripada adab. Saya ulangi, ilmu itu kadang harus didahulukan daripada adab. Contoh, renungin lagi aja ya. Bang Boni lagi tidur, dibangunin sama anak. Ya, minta duit ya. Marah kan? Istrinya mungkin, atau kakaknya mungkin. Lu bapak lu lagi tidur, kesopan lu. Ntar aja nungguin bapak lu lagi. Jelas ya? Secara adab memang tidak, tapi secara keilmuan bangunin. Kenapa sebabnya? Jangan sampai si anak punya utang budi sama orang lain. Biar nanti makin besar di otak dia yang ada apa? Bapak gua baik, lagi tidur aja, gua bangunin kagak marah, gua minta duit, gua kasih. Jelas gak kira-kira? Paham? Biar si anak itu punya jasanya hanya ke kita, jangan ke orang lain. Jelas? Paham? Saya sering, anak saya kadang-kadang kan pengen jajan. Kadang-kadang ada yang ngasih, saya bilang jangan, kata yang tamu, ini aja, jangan. Ngerti gak kira-kira? Saya kasih. Ini, kalau enggak, saya ajak ke dalam. Ini. Jelas? Paham kayak di sini? Jangan sampai kamu punya utang budi. Nantinya yang akan ada di mindset dia, gua utang budi sama bapak gua. Ngerti gak kira-kira? Paham sampai di sini? Jelas? Ayo dah, kita renungi sekali ini, tapi ini kayak lagi bicara tasawuf. Ini buat diri kita, bukan buat nyalain orang lain. Paham sampai di sini? Pakaian buat diri sendiri. Ayo, sekarang gini, Bang Bondi menjadi hambanya saya. Sangga. Kenapa sebabnya? Guru gua dikasih ilmu untuk kebaikan. Jadi hamba saya. Paham? Selesai? Berarti punya utang biasa? Jelas? Paham? Gua gak enak amat ya kalau misal guru lagi sakit, gua gak nengok-nengok aja. Jasa guru sama udah banyak. Jelas gak? Berarti kita menjadi hamba kebaik. Jelas sampai di sini? Paham? Itu hanya sekedar contoh, tapi ke guru memang harus jadi hamba. Ngerti gak? Sepintar-pintarnya kita di hadapan guru mampu jadi orang paling bodoh. Ngerti? Jangan ngedalil di depan guru. Jelas? Tapi sering saya katakan, saya ulangi sekali lagi, terkadang ilmu harus didahulukan daripada adab. Itu kira-kira ilmu apa adab? Yang tadi, orang tua lagi tidur, dibangunin sama anaknya, minta duit, malah gak diomelin. Ilmu apa adab? Ilmu, karena secara adab salah. Tapi ketika kita kaji secara ilmiah, benar gak kira-kira? Nah, sampai di sini. Jadi
jangan sampai tertipu. Adab selalu harus didahulukan daripada ilmu. Berarti kalau gitu caranya, ya khutbah dulu hati-hati aja. Paham sampai di sini? Karena secara adab tidak pantas anak muda duduk di atas, sedangkan yang tua di bawah. Selesai? Secara adab. Paham? Jadi jangan menjadikan semboyan adab didahulukan daripada ilmu. Oh gitu, ya udah berarti sholat maghrib. Kalau misal yang mimpin khutbahnya masih muda, jelas. Atau misalkan yang tua yang mimpin khutbah, tapi ada yang lebih tua, nggak ada. Turun. Jelas sampai di sini kira-kira. Khutbah bubar, sholat Jumat libur. Jelas sampai di sini kira-kira. Paham? Ilmu apa adab? Ilmu dahulukan, adab belakangan. Jelas nggak? Ini kayak begini saya ngomong yang sepuh banyak. Kan kudu nyaman nih saya yang dengerin Ustaz Patah bicara. Ya, dengerin yang sepuh bicara. Benar nggak kira-kira? Ini mah saya malah ngomongin yang tuh. Ya berhubung yang tuanya belum. Udah ya terima aja. Sekali lagi ilmu itu harus didahulukan pada suatu kesempatan, tidak melulu ada. Jelas kira-kira nih, paham belum? Ini makanya nafsu yang harus kita kelola, jangan diingkari, tapi nafsu itu harus dikelola. Luar biasa kak kajian tersebut. Makanya ngaji itu harus riang, ngaji itu harus semangat. Ya, ini mah udah mah Al-Quran, Al-Hadis, bukannya serem, malah serius. Habis kelihatannya neraka. Asal salah dikit disiksa. Wah, ketawanya jasa. Asal ketawa ngedalil, ketawa itu adalah pekerjaan syaitan. Belum. Nah itu ngaji itu ketika ibadah urusan. Makanya habis sholat jangan nangis, ketawa ya. Lu sholat belum tentu diterima lu. Ya iya emang gua belum tentu diterima. Tapi kan lu mah ketawa, gua senang karena gua udah bikin iblis nangis. Paham gak kira-kira? Urusan diterima emang gua belum tentu diterima. Tapi minimal gua sebagai hamba Allah udah bikin iblis nangis. Kenapa? Gua masih mau sujud, selesai. Lah lu bisa nangis iblis, oh gua hebat. Kira-kira. Makanya kalau punya guru itu perlu bersatu begitu. Artinya, wah, sholat habis ya. Wah, habis sholat riang gembira, habis ngaji ya gembira. Lu mau malu tidur mulu, gua nggak tidur juga kan. Tapi lu kan nggak paham apa yang disampaikan guru lu. Paham dan tidak urusan Allah. Tugas gua sebagai hamba ngaji. Paham? Jadi mulai sekarang kita pada tidur ngajinya. Udah pulang. Ada. Itu jadi jangan ngomelin jamaah. Biar dia tidur ya tidur. Malah kita pun senang, alhamdulillah ya Allah, dia tidur masih dapat pahala. Ketimbang dia tidur di rumah mungkin mohon maaf ngelakuin maksiat. Paham gak? Bener kan? WhatsAppan sama janda muda. Bener kan? Dan kalau di sini minimal main HP berangkat udah. Untuk beri aja nasi dulu ya. Akhirnya apa mau taruh lagi ngaji bentar ya. Minimal dengan kumpul di sini nasihat kita rada kurang. Walaupun ngaji belum bisa. Emang banyak ngaji kudu riang gembira. Bisa nggak bisa pahala mah udah didapat. Jangan ngomong ikhlas. Kelas mulai wali lah. Nah kita sekarang punya program, berarti kan nggak ikhlas ngomong apa? Itu cara tasawuf cuma, lagi tasawuf. Kita punya program nggak ikhlas. Ini sekarang ngaji ada program wadiah, ada program
sok. Tapi sekali lagi biarin aja, sebab kita main komplit. Tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada. Makanya sholat gak perlu sedih, yang ada gembira. Cuma lagi sholat yang ketawa. Dulu sholat, gembira. Ayo jadi joget-joget. Ini coba dah. Ya kita nih udah bisa sujud aja kudu seneng loh. Ini kita bisa sujud, kita bisa ngaji, kita bisa ketemu kiai, kudu senang. Kita bisa ketemu sama guru, kita udah bisa berkumpul sama saudara-saudara kita, udah kudu senang. Minimal apa? Maka khasiat kurang, guru tetap aja, utang aja. Kepikiran. Makanya di situ saya tekankan, jadi guru itu kudu ikhlas, jangan punya program cara begini. Jadi saya ngomong ada jamaah pokok juga emosi. Saya siapa? Paham nggak kira-kira? Ini saya ngomong, kemudian jamaah ngobrol, atau misalnya keyboard ngomong, kemudian jamaah ngomong, kesinggung nggak? Jelas nggak kira-kira? Berarti saya ikhlas nggak? Enggak. Sekarang saya ngejelasin buku, ngejelasin sekarang secara teliti begini, ngejelasin terus saya marah. Haji Nasir, haji doang, tidur mulu. Ya karena dia apa? Besok mau tidur di rumah ya. Terus Haji Nasir, karena memang orang yang datang ke sini nih masalahnya banyak. Muka-muka masalah semua. Tuan rumah juga masalah. Cuma udah senang, ngerti nggak? Ini salah satu trik untuk mengalahkan hawa nafsu. Makanya di dalam kitab hikam dikatakan, ini kata hikam, la yukhriju syahwata minal qalbi illa khaufun mu'izz aw syauqun muqlil. Hawa nafsu itu nggak bakal bisa keluar dari hatimu. Hawa nafsu itu nggak bakal bisa keluar dari hatimu, wahai saudaraku, kecuali bisa keluarnya dengan dua perkara. Satu dengan keagungan, yang kedua dengan cara kelembutan. Bagaimana caranya yang keagungan? Satu, kau muz'aj, rasa takut yang benar-benar. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka rasa takut itu benar-benar rasa. Bapak kira-kira, maka nafsu akan dengan kelembutan, yaitu apa? Dengan cara syauqun muqlid, rindu yang membara dalam hati, rindu berjumpa dengan Rasul, rindu berjumpa dengan Allah, rindu dengan nikmat dari Allah, rindu dengan karunia dari Allah. Kalau yang tadi takut beneran. Makanya kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau kamu pengen takut kepada Allah, cara pertama ketika kamu pengen takut kepada Allah, maka seperti kamu takut dengan adanya gempa bumi, maka syahwat kamu akan hilang. Belum paham? Nih, kita sekarang hubungan badan sama bini, ada syahwat nggak? Syahwat lagi naik-naiknya, ada gempa bumi, jadi nggak diterusin? Enggak, kira-kira. Makanya kata Imam Ghazali, ketika kamu takut itu seperti kamu takut kepada gempa, maka syahwat kamu akan keluar dari hati. Kita lagi kencang-kencang, dia udah di ubun-ubun, ada gempa, ilok diterusin. Ilok ada bahasa nanggung. Ada nggak? Makanya begitu kata Imam Ghazali. Nggak ada orang ada gempa nanggung. Ntar dulu lah. Mati aja. Jadi nikmatin aja lah, nikmatin. Makanya sekali lagi syahwat itu selalu memberikan
berhenti memberikan perintah kepada nafsu, maka nafsu akan bisa mengelola. Nafsu tetap ada, tapi bisa dikelola. Bahkan Imam Busiri mengatakan, awas, kalau misal sekarang kamu pun bisa menguasai hawa nafsu. Ini kamu sekarang hawa nafsu kita kan males ngaji ya, mana dingin-dingin begini, enakan juga di rumah. Bener nggak kira-kira? Ipik lagi nyacak pandang dengan gue nyacak. Bener nggak kira-kira? Tapi dilawan hawa nafsu tersebut akhirnya datang ngaji. Tapi ingat wara'iha wa hiya fil a'mali saima. Wahai saudaraku, tetap kamu harus jaga kontrol hawa nafsu kamu walaupun kamu sedang dalam ibadah. Walaupun hawa nafsu kamu sekarang bisa dikontrol, hawa nafsu kamu benar demen sama ngaji, hawa nafsu kamu sekarang malah demen doyan sama rumput-rumput akhirat, awas, kamu tetap harus perhatikan. Karena nafsumu itu bisa menjadi seperti domba. Ketika dia merasakan kenikmatan di kebun itu, dia akan nyari lagi luar-luar, akhirnya nelayan. Tetap harus dikontrol. Kita ngaji nikmat, tetap kontrol, awas. Nantinya takut ada uzur, ada takabur, ada riya, ada sum'ah yang akhirnya nanti dengan gampang menilai orang. Lu mati mau siapa yang ngelatih? Mulai sombong nggak? Mulai sombong nggak? Padahal kita tiap hari ngaji, tiap hari sholat, nafsu kita lawan, tapi ternyata kita malah menghakimi seseorang yang bahkan menghakimi tersebut bukan hak prerogatif kita. Itu hak prerogatif Allah menyatakan dia disiksa ataupun tidak. Jelas, paham? Udah ya. Ibondi misalkan jadi DKM atau ini, jadi imam besar atau diri. Kalau kayak ngaji DKM ini pasti harapannya apa? Jamaah kebeludak. Bener nggak kira-kira? Jamaah tertarik. Manusiawi nggak secara akal? Manusiawi. Tapi ketika sekarang terlalu terobsesi ngaji musolli, nengok ke belakang, cuma ada sebaris emosi. Kenapa? Masjid bonek, pada kakak sholat di masjid, pada munafik. Bahaya begitu tuh. Jelas saya kira-kira. Berarti keinginannya ini berdasarkan hawa nafsu. Jelas. Udah kagak ada bener. Walaupun embel-embelnya bener. Siapa coba yang secara akal lagi, masjid makmur, masjid ramai jamaah, masjid penuh ibadah 24 jam, bagus nggak? Bagus. Secara akal bagus nggak? Tapi akalnya bodoh. Kenapa sebabnya? Emang ibadah perlu di masjid doang, di kebun juga bisa ibadah, macul bisa ibadah, bisa, dagang bisa ibadah, bisa. Paham sampai di sini? Di rumah bisa ibadah, bisa jadi dia lagi tidurin bininya, ibadah nggak? Bisa jadi dia lagi ngomong-ngomong bininya, ibadah nggak? Lawang sekarang kita megang tangan bini kita dengan penuh kemesraan, kita genggam jarinya, maka dosa kita bercucuran. Megangin bini dong. Habis kita pegangin, kita liatin bini kita ngeliatin dengan penuh rasa sayang, maka Allah turunkan rahmatnya buat kita. Di situ waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Makanya kalimatnya waja'ala harus ada juga kegiatan kita. Kan antum sudah wal jamaah begitu. Walaupun semuanya ini adalah ciptaan Allah, tapi manusia juga punya ikhtiar. Kita sekarang ngedoa pengen rumah tangga mau ada sakinah warahmah, tapi selalu berharap ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita nggak ada ikhtiar, ya nggak mau
namanya biar Allah menurunkan rahmat. Lihat mata. Berhubungan badan mandi, maka seluruh dosa akan mengalir seiring air mandi janabat kita. Masya Allah. Maka sering-seringlah mandi janabah. Ayo, bagian kita ada yang pada gitu. Mandi janabah ya, awas lo ya. Awas lo. Kira-kira. Jadi sekali lagi itu nafsu. Makanya kan ditegaskan warohnya tetap kudu diamun. Nafsu itu tetap kudu diamun walaupun dia dalam beribadah. Awas amun. Kenapa sebabnya? Kam hasanat lazatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Berapa banyak orang yang mati karena kenikmatan makanan, karena dia nggak tahu di dalam makanan yang nikmat itu ternyata terdapat racun yang mematikan. Ini dia katakan makanan enak, kemudian dia makan terus menerus. Padahal di dalam makanan tersebut ada racun, akhirnya dia mati karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang kata dia lezat. Paham dari sini? Yo, nasi lezat enggak? Lezat, makan terus akhirnya dia lupa diri. Padahal di makanan yang lezat ada racun. Jajal kebanyakan makan nasi jadi apa? Penyakit nggak beda? Guru, kalau kebanyakan merokok kan jadi penyakit, kata siapa? Macam ini mana ngebedain bedanya udah diri gimana? Karena saya masih merokok. Guru, atau kebanyakan ngopi juga ntar yang jadi terbutak guru, kata siapa? Ini mana yang ngebelain? Karena masih ngopi dan merokok. Ntar kalau udah mau merokok awas loh. Ini memang sedang menggambarkan bahwa kita itu sebagai manusia banyak tertipu dengan kenikmatan. Mobil kagak di pengajian. Makanya awas, ketika sekarang kita berbuat kebaikan, kita dermawan kepada orang, kontrol. Awas, nafsu mah pintar. Awas dengan nafsu. Sekali lagi terus aman hawa nafsu kita. Walaupun hawa nafsu kita pengennya ibadah, punya duit gua pengennya ngasih sedekah ke anak yatim, ke fakir miskin, pokoknya syiar-syiar agama nggak dibantu. Tapi timbul di hati awal, kalau bukan gua, boleh paham nih. Makanya saya bilang ngelatihnya bagaimana? Ngelatihnya asal sumbangan sebutin aja namanya. Haji Maman 30M. Sebutin. Ria urusan ria kita sama Allah. Kita mah lagi ngelatih diri. Sebutin aja. Paham gak kira-kira? Kalau nggak mau ngelatih diri dengan menyebut nama sendiri, kapan mau ikhlasnya? Selalu hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Yang ujungnya peran gue yang bikin. Satelit itu siapa? Ditulisnya di situ Abdullah. Hamba Allah. Jadi kan mungkin belum tentu itu duit Anda. Jelas nggak? Tapi kalau misalnya kita udah biasa, Haji Maman 30M, ya kan? Haji Nasir 20M, cuma di Musonib 5M. Jelas ya kira-kira? Disebutin namanya. Karena sering disebut namanya, biasa aja. Coba sekarang gini. Mohon maaf bagi para kawan-kawan saudara-saudara yang panjang. Asal dipanggil lebih dua kan? Apa? Langsung aja berat kan? Tapi ketika kita emang udah jadi panjang, di-drawing biasa aja nggak? Santai aja. Kan kalau mula-mula gimana? Malu kan? Tapi ketika sudah terbiasa, nama disebut langsung aja. Ngerti nggak kira-kira? Paham nih? Maka jangan pura-pura tasawuf yang ujungnya nafsu lalu kontrol. Ini tasawuf itu begini, sofa bukan yang aneh kadang membersihkan hati dari penyakit hati. Bagaimana cara
maksiatmu yang aku terima karena kamu maksiat dan kamu menganggap maksiatmu ini adalah maksiat terakhir walaupun besoknya maksiat lagi. Makanya hikam itu rada aneh. Kalau kita ngaji hikam terus jadi korban hikam, ya salah satunya saya, ya pasti dianggap stres sama orang. Ketika kamu berbuat maksiat, maka kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Bisa jadi kamu bermaksiat terakhir kali. Paham gak kira-kira? Begitu juga melihat orang, ada orang maksiat. Bisa jadi maksiat dia adalah maksiat. Paham? Jadi nggak ada judulnya sekarang, misalkan ngaji ngedoa di multazam, ya Allah jauhkan hamba dari maksiat. Ente siapa? Jelas nggak kira-kira? Kalau pengen dijauhkan dari maksiat, itu berarti selesai hidup Anda. Kok begitu, Bur? Iya, karena al-maut rohatun al-mu'min. Mati itu adalah istirahat bagi orang mukmin. Dari apa? Dari perbuatan maksiat. Sekarang kita pengen dijauhi dari itu, sama aja, ya Allah tutup nanti saya. Mau begitu? Mau nggak? Paham nggak? Ya nggak punya gini lah. Katanya jadi kiai nggak mau berdoa Allahumma ini miskinan ya Allah hidupkan aku secara miskin. Nggak mau. Loh, kok nggak mau? Berdoa aja. Berarti kira-kira jangan sampai ada terlontar kata-kata saya nggak mau berdoa dengan kata-kata Allahumma ini miskinan. Paham dari sini? Ya Allah hidupkan saya secara miskin. Miskin di sini miskin apa? Jelas gak kira-kira? Bukan sekedar miskin harta, bukan. Baca aku sekarang apa penjelasan hadisnya. Jelas gak kira-kira? Karena akan berbenturan dengan hadis yang lain. Paham? Allah lebih menyukai mukmin yang kaya ketimbang yang miskin. Allah lebih menyukai mukmin yang kuat ketimbang yang selesai. Sekarang kita nggak mau berdoa karena ketakutan karena kita cuma tekstual terjemahannya. Kemudian ngajak-ngajak orang jangan sampai berdoa dengan doa ini. Ini doa khusus para nabi. Allahumma ini miskinan ya Allah hidupkan aku secara miskin. Artinya saya ini selalu miskin terhadap rahmatmu ya Allah. Di Al-Quran digambarkan. Apa gambar Al-Quran? Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Kemudian ketika Nabi Musa juga sekarang berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Ya Allah, atas apapun yang kau ciptakan, atas apapun yang kau berikan, aku ini fakir ya Allah. Aku selalu butuh. Jelasnya, jadi miskin di hadapan Allah. Hidupkan aku selalu dalam keadaan miskin terhadap rahmatmu ya Allah. Sehingga aku selalu berharap engkau memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan ampunan. Wa amitni miskinan ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Apa? Miskin dosa. Jelasnya kira-kira. Wasyurna ya Allah, kumpulkan kami nanti di yaumil kiamat dengan kumpulan orang-orang miskin. Miskin apa? Miskin dosa. Siapa aja dia bisa jadi orang miskin, orang fuqara, para ulama, para aulia. Jelasnya kira-kira. Jangan atas aku ngajak-ngajakin orang, jangan berdoa doa ini. Kalau misal ada yang mengatakan kiai juga nggak ada yang berdoa kayak begini, saya yang berdoa. Selesai. Paham dari sini? Jangan menyesatkan umat. Jelas. Gak ada satupun kiai yang berdoa kayak begini, saya begini. Karena miskin tersebut miskin terhadap rahmat Allah. Paham? Ada yang di sini kaya terhadap rahmat Allah. Kalau kaya terhadap rahmat Allah jangan berdoa ya Allah berikan saya sehat. Sehat rahmat Allah. Ya Allah berikan saya rezeki yang berlimpah. Rezeki berlimpah adalah rahmat Allah. Sudah sampai di sini. Paham sampai di sini. Awas. Allahumma ini miskinan artinya itu bukan miskin secara materi. Jelas. Walaupun sekarang kita kaya, tapi kita itu miskin terhadap rahmat. Paham di sini. Karena nantinya akan berbenturan dengan hadis yang lain. Kalau kita ajuin tuh hadis yang lain, bagaimana caranya? Kompromiin. Nah jelas sekarang kita hadis. Nantinya diaduin, ini bisa kan dikompromiin. Jelasnya kira-kira. Ini yang bahaya. Paham di sini kira-kira. Awas, mudah-mudahan kita semua dilindungi
Penuhi matamu dengan tetesan air mata penyesalan karena kamu belum bisa mengelola hawa nafsu kamu, karena kamu belum bisa mengontrol hawa nafsu kamu, dan kamu terus teteskan air mata, dan karena kamu banyak dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir beliau luar biasa yang dibahas itu. Astaghfirullah min qaulin bila amalin illa qad nasabtu bi naslan bihi luar biasa. Baik ini saya akui sangat luar biasa dan sangat menyentuh hati nurani saya. Apa kata beliau, dan ini sering saya ucapkan saat saya sendiri. Kadang-kadang saya habis ngaji saya baca ini. Ini yang kalau bisa mau saya buruk dengan kuning baca. Sebelum ngaji saya baca sebagai bentuk nasihat buat saya, pengingat buat apa kata saya Muhammad Al-Busiri. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Aku memohon ampun kepada Allah dari ucapan yang tidak pernah aku perbuat. Aku nasihatin ke orang tapi aku gak pernah. Aku nyuruh orang begini tapi aku gak kerjain. Kan saya sekarang mengajar, saya begini, tapi saya yang gak aman. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Laqad nasabtu bi naslan lidhikum. Aku nisbatkan diri, aku serupakan diriku dengan perempuan yang mandul berharap punya anak. Aku berharap diberikan syafaat oleh baginda, tapi baca sholawat aja malas. Aku berharap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi aku mendekati Allah pun jauh. Sekarang aku berharap aku bisa dibimbing oleh Allah, tapi aku ternyata gak mau dibimbing. Orang yang mandul berharap punya anak itu sangat mustahil adanya. Dan itulah diriku. Bentuk tawadhu daripada Syekh Muhammad. Pengen dapat syafaat Rasul, baca sholawat yang masuk. Pengen dapat pertolongan Allah, tapi aku gak mau sekarang memperjuangkan agama. Aku pintar ngomong ke orang, nasihatin begini, tapi aku gak kerjain. Bukankah aku seperti perempuan yang mandul yang berharap punya anak? Mustahil. Tawadhu yang beliau, makanya ini sering saya asalnya. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Habis ceramah, habis tausiah, saya ini kan yang namanya tausiah nasihat itu. Kita kalau udah ngomongin orang, nasihatin orang, kita biasanya habis ngaji, ngaji kayak begini. Padahal diri sendiri kita gak merasa. Ya, ini buat semuanya. Ini mudah-mudahan barokah daripada saya Muhammad Al-Busiri dan kesudahan-kesudahannya. Asal kita bisa ramah, asal kita bisa sambutan, asal kita bisa nasihatin orang, atau ngobrol di rumah, tapi bisa kita ngomongin itu kayak nasihatin. Ada orang datang minta solusi ke kita, atau kita bisa nasihatin anak, atau apa aja lah. Tutup, jangan lupa. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Bisa ya? Ya, bil barakah, bil barakah. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Simpel, padat. Artinya, ya Allah, aku mohon ampunan padamu dari segala ucapan tanpa ada pergumulan, omongan orang pundar, pengen ucapan berilah dan sebagainya, tapi kita malas. Ya, Astagfirullah min qaulin bila amalin. Bisa ya? Astagfirullah min qaulin bila amalin.
ataupun sebagai nasihatin orang ataupun sebagai tokoh. Makanya ini jangan lupa ya, sering-sering berbanyak apalagi saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah min qaulin bila amal. Ya Allah, ampuni aku ya Allah atas segala ucapanku yang tidak aku lakukan. Aku nasihati orang begini tapi aku tidak melakukan. Ya Allah, aku ini seperti perempuan yang mandul yang berharap memiliki. Lemahkan diri kita, hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah kita hinakan diri kita di hadapan manusia. Saya ulangi sekali lagi, hinakan diri kita di hadapan Allah. Berarti kita hidup dalam keadaan orang miskin butuh kepada orang kaya. Tapi kita nggak butuh kepada orang, yang kita butuh kepada Maha Kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Renungkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Busiri. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah daripada kesedahnya, barokah daripada Syekh Muhammad Al-Busirinya. Allah angkat segala derajat kita, Allah permudah segala urusan kita. Allah ampuni dosa lisan kita. Al-Fatihah. Jangan kalian ikuti nasihat ataupun permusuhan daripada hawa nafsu. Karena yang namanya hawa nafsu terkadang bisa memusuhi kita dan terkadang dia menasihati kita. Padahal yang menasihati adalah akal, bukan hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah jaga hawa nafsu kita. Allah kuasakan kita untuk bisa mengelola hawa nafsu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka